Dalam mengatasi wabah corona, seberapa ketat pembatasan ini perlu diterapkan? Apakah yang sudah dilakukan sekarang ini cukup? Kita perlu melihat bagaimana konsekuensi dari masing-masing pilihan pembatasan. Saya di sini sudah melakukan kalkulasi dengan menggunakan model yang biasa digunakan untuk analisis epidemik. Angka-angkanya di sini sudah saya sederhanakan, asumsi-asumsi nanti bisa dibahas di makalah terpisah, tapi saat ini saya ingin menunjukkan angka-angka ini secara sederhana untuk menggambarkan bagaimana dampak dari pandemi corona ini jika dibiarkan atau dengan berbagai skenario pembatasan. Yang pertama kita lihat di baris pertama ini Anda bisa lihat ketika tidak ada pembatasan sama sekali. Ini satu orang rata-rata menularkan kepada 3 orang yang lain, maka beban rumah sakit ini puncaknya bisa sampai dengan 11 juta pasien, yakni pengidap corona yang membutuhkan perawatan karena dia mengalami infeksi yang parah, itu sampai dengan 11 juta dan total korban meninggal akan mencapai 6 juta orang. Bagaimana ketika kita berusaha mengurangi separuh dari penularan corona dengan melakukan berbagai macam pembatasan seperti yang dilakukan sekarang ini, baik itu libur sekolah, kemudian karantina wilayah, melarang orang berkumpul. Ini tergantung seberapa efektif dari pembatasan itu. Ketika kita bisa mengurangi separuh dari angka penularan di sini, dari satu orang menulari 3 orang menjadi satu orang menulari hanya 1,5 orang, atau kemudian 2 orang hanya menulari 3 orang, maka puncak jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit turun menjadi 4 juta dan total meninggal sampai 4,5 juta, tapi masih terlalu banyak. Angka yang bisa diterima di sini ketika pembatasannya cukup ketat sehingga satu orang itu hanya menulari satu orang yang lain. Di sini puncak jumlah pasien corona di rumah sakit hanya akan mencapai 4.000. Lalu total jumlah korban meninggal hanya akan 10.000, jauh lebih kecil. Walaupun masih lebih tinggi daripada jumlah korban meninggal yang negara-negara sampai dengan saat ini, termasuk yang di Cina yang masih baru angka 3.000-an. Ya karena Cina itu mencapai angka segitu, korbannya segitu, karena mereka menerapkan kebijakan pembatasan yang ekstrim, yang biasa disebut dengan lockdown. Ketika kita betul-betul ekstrim dalam melakukan pembatasan, sehingga kemudian dari 2 orang yang terinfeksi hanya menularkan kepada 1 orang lain, maka di sini puncak jumlah pasien corona di rumah sakit hanya 3.000 dan total meninggal 2.000. Jadi hanya total meninggal ini, jumlah orang meninggal hanya 1/5 dari pembatasan ketat. Jadi di sini seberapa jauh kita mau melakukan pembatasan ini akan sangat mengurangi jumlah korban sangat signifikan, terutama ketika hanya dari pembatasan sedang ke pembatasan ketat saja, itu sudah korban meninggalnya sudah berkurang, jadi sudah tinggal 1/450-nya. Dari 4,5 juta hanya 10.000. Saya kira kita paling tidak harus mencapai level pembatasan ketat ini. Lebih baik lagi pembatasan ekstrim. Nah, bedanya apa kemudian pembatasan ketat dan ekstrim, walaupun terlihat sepertinya tidak terlalu besar efeknya, tapi kalau kita lihat nanti pada seberapa lama kita butuh melakukan pembatasan. Jadi di sini jika kita hanya melakukan pembatasan ketat, 1 orang yang menularkan pada 1 orang yang lain, maka walaupun kita sudah melakukan pembatasan ketat ini selama 1 tahun, itu rumah sakit masih merawat 500 orang pasien corona. Jadi masih jumlah yang cukup signifikan dan ya masih ada risiko untuk terjadi outbreak lagi, terjadi ledakan lagi dari wabah tersebut. Sementara jika kita melakukan pembatasan ekstrim, sehingga justru dari 2 orang yang terinfeksi hanya 1 orang yang
tertular, jadi jumlahnya justru akan turun. Maka pada hari ke-200 pembatasan itu tinggal tersisa 1 pasien corona saja. Di rumah sakit tinggal 1 orang di hari ke-200 dari pembatasan ekstrim. Tidak sampai 1 tahun, hanya tidak sampai 7 bulan, 6 bulan lebih, 20 hari. Ini ya kurang lebih ini perkiraan. Jadi kita tidak perlu menunggu terlalu lama dan pasiennya bisa kemudian sampai hampir habis. Inilah yang terjadi di Cina sekarang ini. Sudah makanya ada rumah sakitnya sudah pada ditutup karena pasiennya sudah meninggalkan, sudah sehat, sementara sudah berapa hari ini tidak ada pertambahan jumlah kasus baru. Saya kira ini yang harus disasar. Kita tidak cukup dengan sedang yang masih menimbulkan 4,5 juta korban jiwa. Walaupun ketat cukup bagus, berkurang sangat banyak, tinggal hitungan ribu saja korban jiwanya, tapi masih terus menyisakan pasien yang cukup banyak dan berisiko akan menularkan kembali, dan ongkos ekonominya akan besar karena akan berlangsung dalam waktu sangat lama, sampai 1 tahun masih saja banyak. Lebih baik sekalian ekstrim, maka tinggal kita hanya melakukan pembatasan cukup kurang dari 1 tahun, hanya sekitar 7 bulan, dan bisa hampir habis jumlah pasiennya. Nanti kemudian sisa masih ada infeksi-infeksi ringan dengan tes dan pelacakan masih bisa terus kontrol, dan harapannya nanti ketika akan ada vaksin keluar, lulus uji, maka kemudian tidak ada lagi risiko untuk ledakan pandemik ini kembali terjadi.